السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang ancaman membuang hajat atau air kecil dengan tidak menceboknya atau terkena percikan air kencing, maka terancam mendapatkan siksa kubur sebelum azab neraka. Kita sambung pembahasan berikutnya, yaitu at-tarhib min dukhulir rijal al-hammam bighairi izrin wa min dukhulin nisa bi'azrin ghairiha illa nufasa'u maridah. Ini bicara tentang ancaman bagi laki-laki masuk ke tempat pemandian umum tanpa penutup tubuh atau tanpa penutup aurat, dan ancaman bagi perempuan untuk masuk ke kamar pemandian umum walaupun dengan penutup aurat. Baik, jadi bab ini bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai laki-laki yang mandi di tempat umum tanpa menutup auratnya secara lengkap. Sekaligus Rasulullah ingin mengatakan tentang larangan perempuan untuk mandi bersama di tempat pemandian, walaupun kadang-kadang ada penutup tapi tidak lengkap. Baik, kita lihat hadisnya. An Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam illa bimi'zar. Pertama, Rasulullah ingin mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah seseorang masuk ke dalam hammam. Hammam ini yang dimaksud tempat pemandian umum, illa bimi'zar, kecuali dengan menutup pakaian untuk auratnya. Potongan hadis pertama ini bahasa Nabi mengaitkan dengan iman. Jadi Rasulullah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada beberapa hadis yang memakai kalimat ini, dan itu semuanya disangkut pautkan dengan iman. Artinya orang yang percaya tentang adanya Allah dan adanya hari akhir, maka dia tidak
akan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Di antaranya yaitu masuk ke kamar mandi umum kecuali dengan menutup auratnya. Kalau begitu, bisa diambil kesimpulan bahawa orang yang sering berada di tempat pemandian umum, ini yang disebutkan lebih dahulu untuk laki-laki, dengan terbuka aurat, dia bukanlah orang yang beriman. Dari bahasa Nabi diambil kesimpulan orang yang sering mandi bersama di tempat pemandian umum. Tempat pemandian umum dulu memang ada ruangan khusus untuk mandi bersama-sama di kolam. Kalau dulu memang ada sejenis kolam seperti kulah air kita, itu dikhususkan untuk mandi. Kalau sekarang berkembang, sekarang orang bisa berkumpul bersama untuk mandi. Bentuknya ya tempat kolam renang bersama, ya, tempat wisata bersama, atau mandi sauna. Mandi sauna yang di dalamnya sekali masuk 3 atau 4 orang, itu juga disebut dengan tempat pemandian umum. Jadi maksudnya bukan kita sendiri yang berada di tempat itu. Maka sungguh bukan orang beriman ketika dia berada di tempat pemandian umum apapun bentuk dan namanya, tapi dalam keadaan dia tidak memakai penutup aurat. Kita sudah pernah mengatakan haram hukumnya mandi di kolam renang yang sifatnya bersama-sama laki-laki, lalu hanya memakai celana pendek atau celana dalam. Haram. Walaupun sebagian orang merasa sudah biasa. Bagi orang beriman ini aib. Bagi orang yang tidak beriman, kadang-kadang ini dijadikan perkara yang dianggap biasa, karena anggapannya ini sesama laki-laki. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, urusan seperti ini terlihat sederhana, tapi ketika Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan masuk ke kamar mandi dengan cara terbuka aurat. Itu menunjukkan ada sesuatu laknat Nabi kepada orang yang melakukannya, yaitu dengan memakai kalimat barang siapa yang beriman. Jadi tidaklah beriman orang yang melakukan ini, atau paling kurang kita bisa mengatakan imannya tidak sempurna. Orang yang suka mandi rame-rame tapi masih menampakkan aurat. Faktanya di lapangan, kita sering lihat di tempat pemandian umum, kadang-kadang orang membawa baju renang dengan celana renang. Celana renang itu kadang-kadang ada yang model di atas lutut, pendek, ketat. Pendek, ketat. Aurat laki-laki itu disepakati berdasarkan hadis Nabi, bainas surrah war rukbah. Aurat laki-laki itu di antara pusar dan lutut. Dalam mazhab Syafi'i maksud ma bainas surrah war rukbah, yaitu tidak termasuk lutut, tidak termasuk pusar, tetapi di antara pusar dan lutut. Ini harus dijaga dari pandangan siapapun. Bahkan kalau kita buka kitab, ketika sendiri pun itu disuruh jaga bahagian vital, jangan nampak. Misal tidur sendiri, laki-laki tidur sendiri, itu tetap disuruh pakai celana. Tidak boleh tidur dalam keadaan telanjang. Paling kurang terjaga bahagian paha ke atas. Itu sendiri. Apalagi berhubungan dengan yang lain. Dan ini hanya bisa
dicegah dengan iman. Karena orang beriman akan memunculkan rasa malu. Malu itu muncul dari iman. Rasulullah mengatakan min kalamin nubuwatil ula, dari nabi yang pertama dicipta, yaitu Nabi Adam, semuanya menasihati umatnya. Nabi yang pertama sekali punya umat Nabi Nuh. Nabi Adam itu masih dalam berketurunan anak-anak cucunya. Para ulama mengatakan Nabi Nuh nabi yang pertama sekali diutus ke satu umat. Tapi dari Nabi Adam, kata Rasulullah, semua menasihati tentang pentingnya menanamkan rasa malu. Semua para nabi. Dan sebelum kiamat, kata Rasulullah, awwalu ma yunza'u bihi qabla yaumil qiyamah, sebelum terjadi kiamat, perkara yang pertama sekali dicabut dari diri orang adalah al-haya, iaitu rasa malu. Ketika rasa malu sudah dicabut, maka yang tertinggal yaitu kebebasan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini terhalang dengan rasa malu, dan malu itu muncul dari iman. Kita kalau punya iman lalu punya malu, tidak perlu bicara dalil pun rasa segan muncul. Tidak perlu bicara dalil, enggak perlu tanya mana dalilnya. Ketika kita masuk kamar mandi rame-rame, ke kolam renang rame-rame, itu melepaskan celana panjang lalu mengganti dengan celana di atas lutut, kalau kita masih punya iman, itu terasa berat sekali rasanya. Berat tak tahan. Itu kalau masih punya rasa malu. Tapi begitu rasa itu hilang, disitulah mulai nafsu yang memegang peranan. Maka orang mendapatkan dosa tanpa dia menyadarinya. Jadi jemaah maka Allah, laki-laki itu tetap harus menjaga aurat. Dan aurat fungsinya sama, baik dalam solat maupun di luar solat. Dalam solat antara pusar dan lutut, di luar solat pun antara pusar dan lutut. Cuma kalau orang dihiasi rasa malu, dia walaupun dikasih tahu antara pusar dan lutut yang harus dijaga, tapi biasanya tidak akan sampai membuka baju pun rasanya segan sekali, kecuali di hadapan mahramnya. Membuka yang bukan aurat, sebenarnya laki-laki boleh buka baju. Bahkan kalau ditanya bolehkah salat tanpa memakai baju, misal, bolehkah laki-laki salat tanpa memakai baju, hanya memakai kain sarung, tutupnya antara pusar ke bawah, maka secara hukum salatnya sah. Hukum mengatakan sah. Tetapi ini tidak beradab di hadapan Allah. Kita di depan pimpinan saja tidak berani buka baju. Di depan pimpinan kantor yang bukan dia menggaji kita, bukan dia menggaji kita, tapi di depan dia kita tidak berani buka baju. Bagaimana bisa seseorang membuka bajunya walaupun bukan aurat di hadapan Allah yang mencipta pimpinan dia dan menciptakan dia? Dan ini semua bisa bergerak dari rasa malu. Ada orang yang salat menutup aurat, lalu memakai baju singlet di rumahnya. Baju singlet yang model degetik itu, singlet swan angsa yang model nampak. Sahkah salatnya? Sah. Tapi cubalah fikir, kita malu tidak di hadapan Allah salat hanya dengan memakai singlet? Ini yang bicara siapa? Iman. Ini yang bicara iman. Maka jemaah melakukan Allah, bisa ditebak orang-orang yang suka mandi di kolam-kolam renang pemandian umum dengan celana pendek, ketahuilah mereka bukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir selalu rasa takutnya dengan dosa yang tercatat untuknya.
Cuma karena meremehkan dosa, ya begitulah akibatnya. Maka terjadilah hal-hal yang tidak seakan-akan bukan lagi terasa dosa. Jadi jemaah maka Allah, ini peringatan pertama Nabi kepada laki-laki. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia masuk ke kamar pemandian umum kecuali dengan menutup auratnya. Mi'zar itu penutup aurat. Paling kurang pakailah celana training di bawah lutut lah paling kurang. Enggak mesti sampai ke mata kaki, paling kurang untuk mandi dari atas pusar atau dari pusar ke bawah lutut. Itu paling kurang yang bisa kita lakukan. Tapi kalau orang beriman rasanya malu sekali tidak pakai baju, nampak hari-hari ikut pengajian, bisa bayangkan Bapak Ibu, ada yang ahli berjamaah tiba-tiba berada di kolam renang hanya pakai baju. Hari-hari kita bersama dia di masjid-masjid Allah, di masjid-masjid nampaknya saleh, Masya Allah, orangnya berwibawa. Tiba-tiba kita dapatkan di waterboom mandi dengan celana pendek ke bawah lutut, tidak pakai baju. Maka kita juga heran. Pasti kita akan keluar kalimat, ini bapak yang sering di masjid ya, kan agak bagaimana ya perasaannya itu. Nah, disitulah iman bermain. Makanya kalau sudah berani ke arah situ, berarti yang salat selama ini itu salatnya ada masalah, tidak bisa menanamkan ruh salat pada dirinya. Maka aneh ada orang yang salat selalu tapi maksiat tetap terjalani, itu aneh. Berarti ada yang error dalam salatnya. Salatnya tidak berhasil mencegah keji dan mungkar pada dirinya, walaupun itu bentuknya hanya kewibawaan. Tadi saya bilang tidak mengapa pakai antara pusar lutut, tapi enggak pakai baju bagi kita yang ahli salat di depan orang banyak, itu muruah, itu kewibawaan. Sama seperti peci. Kalau ditanya sahkah salat tanpa peci, sah. Tidak ada yang mengatakan tidak sah. Sah. Tapi pernahkah Nabi tidak berpeci? Pernahkah Nabi tidak bersurban ketika salat? Tidak pernah. Ini menunjukkan apa? Muruah, kewibawaan. Jadi jemaah maka Allah, ini kalimat pertama Nabi. Kemudian Nabi sambung kalimat keduanya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yudkhil halilatahu al-hammam, maka janganlah mengizinkan istrinya untuk berada di tempat pemandian umum. Hadis sahih li ghairi, riwayat Tirmizi, Nasa'i, Al-Hakim. Jemaah maka Allah, kalimat kedua Nabi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mengizinkan istrinya untuk mandi di tempat pemandian umum. Ini ancaman ini kepada siapa? Kepada wali, kepada orang-orang yang diberi tanggungjawab menjaga keluarga. Walaupun sasarannya adalah perempuan, tetapi ancaman ini bukan hanya untuk perempuan tadi, tetapi yang memiliki perempuan itu, yang memiliki tanggungjawab terhadap perempuan itu. Maksud Nabi sungguh bukan suami yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan suami yang beriman apabila mengizinkan istrinya mandi di tempat pemandian umum. Tapi yang terjadi selama ini kan enggak kayak gitu, malah suami yang mengajak istri, ya tajak waterboom ya, dah mana sigaga, dah mana i, katrip mana dah mana i. Yuk kita ke waterboom yuk, mandi. Lalu istrinya buka jilbab. Ada yang pakai jilbab tapi kemudian pakai baju ketat, jilbab diikat. Ada yang lebih parah, memang buka jilbab. Kalau sudah tempat pemandian umum sana, itu kadang-kadang sudah tidak pakai jilbab lagi, karena dianggap ini kan tempat mandi, jangan bawa-bawa agamalah di kamar mandi. Model-model begitu. Karena sekarang masanya munafik memegang peranan. Jadi
Yang Nabi ingin mengatakan pertama apa? Berdosa bagi suami-suami yang mengizinkan isteri mandi di tempat pemandian umum. Nah, ini bukan bermakna mutlak. Karena tadi Nabi ketika menyebutkan tempat pemandian umum itu berawal dari terbukanya aurat. Tapi seandainya aurat itu bisa kita jaga, kita masih punya kekurangan lain, melihat aurat orang. Kita bawa isteri, kita suruh pakai baju 2 lapis, pakai jilbab 2 lapis, baju 2 lapis, kita suruh pakai baju besi lagi di luar, bawa ke tempat pemandian umum, kita bawa mandi bersama, boleh, karena berhasil menjaga tidak tercetaknya aurat. Tapi berhasilkah kita menjaga mata kita untuk tidak melihat aurat isteri orang? Bisakah kita menjaga diri? Bisakah kita menjaga mata isteri kita untuk tidak melihat aurat suami orang? Ini yang dimaksud oleh Nabi. Kalau laki-laki masuk ke tempat pemandian umum disuruh jaga aurat, tentunya pemandian umum sesama laki-laki yang dimaksud. Kalau perempuan, tempat pemandian sesama perempuan itu masih dibolehkan sesama perempuan, tapi syaratnya auratnya tetap harus dijaga. Karena aurat sesama perempuan muslimah, aurat sesama perempuan muslimah dalam satu pandangan sesama perempuan muslimah, dalam satu pandangan ulama, antara pusar dan lutut. Walaupun tidak dianjurkan untuk dibuka, tetap yang diizinkan buka yang biasa nampak. Yang biasa nampak, artinya kalau dari lengan sini nampak ke sini, itu masih dibolehkan. Tetapi itu pun tetap seperti cerita tadi, perempuan yang mukmin, yang salihah, rasa-rasanya malu sekali kalau rambutnya atau lehernya atau bahagian dari dirinya nampak oleh perempuan yang lain, rasanya malu sekali. Itu iman lagi yang bicara. Tapi yang hari ini yang terjadi adalah kita mencampur baurkan antara laki-laki dan perempuan di tempat pemandian umum. Maka yang berdosa bukan hanya perempuan itu, tapi suami yang menjadi suami perempuan tersebut, seorang laki-laki yang jadi suami perempuan tersebut. Maka Bapak Ibu, maka Allah, ini kaitannya dengan aurat, semua kaitannya dengan aurat atau melihat aurat orang. Kalau begitu, berdosa dan tidak dianggap beriman suami yang mengizinkan istri begitu saja masuk ke kolam renang dalam keadaan terbuka aurat. Begitu juga berdosa orang tua yang mengizinkan anak gadisnya untuk melakukan perkara yang sama. Kalaupun dia bisa menjaga auratnya sendiri, tapi toh tidak bisa menjaga matanya untuk terlihat aurat orang, maka enggak ada kebaikan di dalam kamar mandi umum yang sifatnya bercampur baur laki-laki. Padahal Nabi dulu waktu berbicara ini, itu yang dimaksud adalah kamar mandi sesama perempuan, kamar mandi sesama laki-laki. Tapi itu pun sudah mulai dilarang-larang. Apalagi model kamar mandi hari ini, model yang kolam-kolam renang hari ini. Itu kalau kita ke hotel, Masya Allah, kita pilih hotel bintang 3 ke atas. Ada model hotel menyediakan kolam renang. Yang tinggal, yang sewa hotel tersebut bukan hanya muslim, non muslim pun sewa. Itu kalau sudah bergabung-gabung dengan orang Cina, sudah dipastikan di kolam renang itu apa yang terjadi sudah dipastikan. Pasti kita akan melihat orang-orang kafir atau non muslim akan membuka auratnya. Karena mereka menjadi sebuah hal biasa. Itu kalau mandi di kolam renang pakai baju renang bagi perempuan, baju renang yang ketat melipat, aurat nampak. Memang kalau nafsu bicara, seakan-akan kita ingin berendam di situ, padahal tujuan berendam hanya untuk lihat-lihat saja. Itu kalau nafsu bicara. Tapi orang yang beriman itu menjadi sebuah dosa yang dia pelihara. Maka gadah ilmu dia kadang-kadang ini nampak. Di tempat pemandian umum itu kita hilang ilmu, hilang iman. Jadi jemaah melakukan Allah, inilah bahayanya
berkumpul-kumpul di tempat umum yang sifatnya bisa terbuka aurat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, sebelum kita berdiskusi sedikit, ada satu hadis, yaitu ketika kisah tentang Ummu Darda yang berkata, kharajtu minal hammam falaqini an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Pada suatu hari, kata Ummu Darda, aku keluar dari kamar mandi umum, kamar mandi pemandian umum, lalu aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya kamar mandi umum sesama perempuan. Min aina ya Ummu Darda? Rasulullah bertanya, min aina ya Ummu Darda? Dari mana engkau wahai Ummu Darda? Fakultu minal hammam. Lalu Ummu Darda mengatakan, dari kamar mandi ya Rasulullah. Maksudnya hammam itu kamar mandi umum tadi. Faqala, lalu Rasulullah berkata, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah, ma min imra'atin tanzi'u siyabaha fi ghairi baiti ahadin min ummahatiha. Demi Allah, kata Rasulullah, demi jiwaku di tangan Allah, kalau seandainya seorang perempuan melepaskan pakaiannya di selain rumah ibunya, illa wahiyah hatikah kullu sitrin bainaha wa bainar rahman azza wa jalla, sungguh dia telah melepaskan hubungannya dengan Allah azza wa jalla. Sampai ke situ bahasa Nabi. Maksud Nabi, sesama perempuan pun jangan nampakkan aurat, walaupun ada batasan yang dibolehkan. Nabi menasihati Ummu Darda, sungguh seorang perempuan yang berani membuka pakaiannya selain di rumahnya, maksud rumah ibunya, maksudnya di rumahnya atau rumah suaminya, maka dia telah memutuskan rahmat antara dia dan Tuhannya, artinya menimbulkan kemurkaan Allah. Makanya Bapak Ibu maka Allah, sungguh perempuan ini benar-benar dijaga oleh Allah, dan aurat menjadi salah satu penentu antara surga dan neraka. Maka keluarlah hadis-hadis yang lain, barang siapa perempuan manapun yang memakai baju ketat, nisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang memakai baju tapi telanjang, maka tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak akan pernah. Sayangnya hari ini kita melihat pemandangan ini di jalan-jalanan kita. Banyak sekali Masya Allah perempuan-perempuan yang memakai baju ketat dan memakai celana ketat, dan pemimpin tidak melakukan tindakan apapun, tidak ada razia apapun. Yang banyak cuma razia masker, razia STNK, SIM. Tidak pernah ada razia buku nikah, tidak pernah ada razia ini pasangan mahram atau bukan, tidak pernah ada razia pakaian ketat. Inilah yang menyebabkan kemurkaan Allah. Inilah yang menyebabkan kita berada selalu di dalam kemarahan Allah. Maka jemaah melakukan Allah, fungsi pemimpin sangat penting. Maka oleh kerana itu, carilah pemimpin yang saleh. Baiknya pilih pemimpin gara-gara sebuah partai. Ini gara-gara satu partai cari pemimpin. Masalah dia saleh tidak saleh kita tidak peduli. Ini tidak ada yang peduli lagi urusan seperti ini. Oh, kata ada orang, ustaz lah yang berperan. Kami ini bukan pemimpin, kami hanya bicara di mic. Kalau saya berdiri di tengah jalan, baru tegur sekali langsung dilempar tai lembu. Tidak ada kekuatan apapun. Kita hanya bisa memberi nasihat kepada para pemimpin, memberi nasihat kepada orang-orang yang punya kekuatan untuk melakukannya. Maka Imam Syafi'i pun tidak berdiri di jalan untuk melakukan razia, hanya beri nasihat ke raja, raja yang melakukan. Kalau raja sudah melakukan, semua rakyat terdiam. Sekarang Masya Allah, beginilah kehidupan kita. Maka na'udzubillah, orang meremehkan dosa aurat, seakan-akan aurat itu biasa. Main futsal lu pandang, main bola lu pandang, bulu tangkis lu pandang, main pet-pet pun lu pandang. Main pet-pet yang satu orang tutup mata, itu pun dengan celana pendek. Apa urusan harus pakai celana pendek? Apakah tidak sah main bola dengan celana panjang? Apakah celana pendek rukun main bola? Apakah celana pendek rukun main futsal sehingga harus pakai celana pendek? Apakah berenang harus dengan celana pendek? Seakan-akan tidak sah berenang kalau bukan dengan celana pendek.
Itu belum lagi yang jogging sore-sore, jogging pagi-pagi, itu celana pendek. Ada yang atlet setiap hari lari dari Kota Lok Semawai lari, celana pendek, punggung-punggung luar. Mau kita tegur, dia akan jawab, urusankah? Kecuali saya wali kota, selain negur bisa saya tampar. Ini mau tampar, sekali kita tampar, 2 kali ditamparnya kita. Maka jemaah maka Allah pemimpin kekuatan penuh untuk menghadang maksiat, menghadang maksiat. Demikian Bapak Ibu maka Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita bertemu kembali insyaallah di pertemuan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.